Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya anggap siang aja ya. Kalau menurut jadwal jadwal waktu dunia itu sekarang itu masih pagi. Siang itu setelah jam 12. Oke, semoga kita sehat-sehat saja. Selamat bertemu dengan program PPS, program studi Akademi Farmasi. Terima kasih panitia telah mempercayakan saya untuk menyampaikan pembekalan mahasiswa baru tahun 2021. Ya, tahun yang kemarin saya juga masih sudah diberi amanah mempercaya saya menyampaikan materi. Kalau yang lalu wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Tahun ini temanya agak berubah tapi masih sangat terkait tentang pengenalan berbangsa dan bernegara dan implementasi Pancasila. Tapi nanti dari PPL saya agak saya revisi ya judulnya ya. Jadi temanya saya revisi menjadi ya kehidupan berbangsa dan bernegara. Otomatis di situ sudah terkait dengan implementasi Pancasila dan itu ya. Oke, untuk kelas ini kan sudah pernah ikut mata kuliah di Pancasila ya? Sudah, Pak. Artinya saya tidak perlu mengenalkan diri, kita sudah kenal dalam pertemuan perkuliahan, 2 pertemuan malah ya. 2 pertemuan artinya sudah kenal untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan ini saya tidak perlu memperkenalkan diri. Saya akan share terkait dengan materi ini. Izin moderator ya, saya share ya. Oke, Pak. Oke, bisa dibaca share saya? Bisa, Pak. Oke. Oke, jadi singkatnya gini, kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI. Ini saya hanya ceramah aja ini ya. Oke, kalau gitu nanti mungkin saya beberapa menit menyampaikan ini. Kemudian selebihnya kita diskusi saja. Silakan nanti moderator untuk mengatur diskusinya, nggih. Saya lebih senang diskusi daripada saya ceramah aja, kemungkinan ada yang tidak dibutuhkan, diperlukan, tapi lebih baik saya menyampaikan poin-poinnya terkait dengan materi ini, ya. Kemudian kita diskusikan mana yang belum dipahami, mana yang perlu didalami terkait dengan materi ini. Oke. Jadi minta maaf panitia tidak sesuai dengan dengan tema yang diberikan, tapi intinya adalah ke sana. Ketika kita bicara berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI, otomatis di dalamnya sudah merupakan implementasi, sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dan ini mungkin akan didalami lagi dalam mata kuliah Pancasila dalam pertemuan berikutnya, dan sekaligus mata kuliah PKN, insya Allah semester yang kedua kita masih bertemu. Kalau saya masih dipercaya, diberi amanah untuk mengembangkan mata kuliah ini.
Oke, berikutnya sebenarnya apakah yang ingin kita capai dalam membicarakan tema ini, ya? Harapannya kita semua, tidak hanya mahasiswa, saya juga mengharapkan mampu menganalisis ya hakikat berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI. Apa sebabnya? Ya, dalam dekade terakhir, 10 terakhir, bukan 10 terakhir, tadi beberapa dekade terakhir mulai dari reformasi sampai sekarang, ya tampak sekali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terjadi perubahan-perubahan, terjadi perkembangan-perkembangan, terjadi dinamika terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sering sekali ya dapat kita identifikasi terjadi penyimpangan-penyimpangan, pergeseran-pergeseran, perubahan-perubahan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang kita miliki ternyata dalam implementasinya masih banyak masyarakat yang seolah-olah mengabaikan. Tapi sebenarnya kalau menurut saya dalam kehidupan masyarakat itu apakah tahu konsep Pancasila, konsep nilai-nilai Pancasila atau tidak, di dalam benak dan hati mereka, maksud saya mereka adalah bangsa Indonesia termasuk kita yang ada di ruangan ini ya memiliki itu, merasa memiliki sebenarnya, tapi dalam prakteknya seringkali apa yang kita miliki itu kita abaikan. Ini banyak contoh terkait dengan itu ya. Kalau dalam kerangka kecil atau sempit misalnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum seperti kita ini ya, mahasiswa, saya ini kan masyarakat umum ya sebagai warga negara. Tapi kalau kita lihat ya tokoh-tokoh nasional kita apakah akademisi, apakah politisi, apakah ekonom, ya pejabat-pejabat itu seringkali memberi contoh-contoh yang agak bertentangan, agak berbeda, agak menyimpang dari nilai-nilai yang kita miliki. Ya, ngomongnya Pancasila, ngomongnya kita agamis, ngomongnya kita nasionalis, tapi dalam praktek perilakunya tidak mencerminkan itu. Ya. Penyimpangan terjadi. Itu banyak apakah betul, apakah itu dibuat hoax, ya itu ya kita sama-sama menilai, sama-sama mengamati ya di lapangan atau dalam kehidupan masyarakat. Nah, Anda mahasiswa ya saya harapkan ya mencermati situasi dan kondisi di lapangan, mencermati kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi di lapangan, ya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dianalisis sebenarnya seperti apa kegiatan atau kondisi global seperti ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, ya, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa ini, saya sering mengatakan di mana-mana dalam perkuliahan mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan atau yang lain, Anda sebagai generasi milenial, ya, Anda sebagai penerus bangsa ini. Oleh karena itu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, Anda sebagai pengganti generasi saat ini, pemegang estafet, generasi, apakah Anda menjadi masyarakat umum biasa, ataukah mempunyai kesempatan
untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu yang mempunyai peran untuk mengambil keputusan public policy, ya, itu tanggung jawab dan peran Anda nanti yang berkiprah pada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Apapun peran Anda, apapun profesi Anda. Ya. Coba minta bantuan ya yang tidak berkepentingan bicara, menyampaikan sesuatu, tolong di mute aja ya, biar nyaman lah. Biar nyaman. Nanti kalau akan berbicara, silakan nanti dihidupkan. Atau mungkin hostnya yang bisa mengatur itu. Ini saya tampilkan indikator-indikator yang ingin kita capai dalam materi ini, yaitu diharapkan Anda memahami, kemudian menjelaskan hakikat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, untuk memahami ini Anda harus paham dulu mengenai apa sih bangsa, apakah negara. Ini nanti saya sampaikan sepintas saja pokok-pokoknya karena waktunya terbatas. Ya. Kemudian menjelaskan pengertian berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI. Ketika kita sudah mengerti bangsa, kita mengerti apa maksud negara, hakikat bangsa dan negara, kemudian bagaimana berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI, maksudnya yang membicarakan berbangsa dan negara ya dalam Republik Indonesia, tidak membicarakan berbangsa dan bernegara negara lain. Nanti membicarakan berbangsa dan bernegara negara kita sendiri, masyarakat kita sendiri, bangsa kita sendiri. Kemudian menjelaskan hakikat negara kesatuan. Negara kesatuan itu apa sih? Kemudian bentuk negara yang lain, misalnya federasi atau federal, itu seperti apa sih? Oke. Kalau kita bicarakan mengenai negara kita NKRI, kemudian hakikat negara kesatuan, artinya ini apa? Negara modern. Ya, apa ada negara apa itu tradisional atau tidak modern? Ya, dalam kondisi saat ini yang saya tahu tidak ada negara yang tidak modern. Apa sih cirinya negara modern itu? Ya, nanti saya jelaskan lebih dalam mungkin di kesempatan yang lain. Ya, negara modern ciri utama adalah mempunyai konstitusi, mempunyai undang-undang. Kalau negara tradisional itu ya bentuknya negara walaupun namanya lain tapi tidak mempunyai konstitusi, itu namanya negara tradisional. Apa konstitusi? Kita bahas nanti di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kalau negara tradisional apa ya bentuknya? Kerajaan-kerajaan itu pengalaman yang sudah dimiliki oleh Indonesia. Negara tradisional itu negara kerajaan. Negara kerajaan itu tidak mempunyai konstitusi. Nah, undang-undangnya apa? Ya undang-undangnya apa yang dikatakan oleh raja. Oleh karena itu orang Jawa mengatakan, ya dalam bahasa Jawa itu sabdo pandika ratu. Artinya apa yang disabdakan oleh raja, yang disampaikan oleh ratu, oleh raja itu menjadi undang-undang. Karena tidak punya konstitusi memang. Kenapa seperti itu? Ya karena apa? Kerajaan yang dipimpin oleh raja itu raja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Ini yang disebut negara monarki monarki atau negara apa istilahnya kalau dalam teori itu negara ketuhanan. Artinya apa? Pemimpin kepala negara dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, sehingga rajanya harus betul, ya harus. Karena itu kalau raja-raja dulu kan raja-raja yang dipercaya oleh rakyatnya.
Kemudian negara modern apa nanti kita bicarakan. Kemudian menjelaskan konsep dasar karakter bangsa. Apa karakter bangsa? Nanti kita karakter bangsa yang kita inginkan itu seperti apa. Kalau Anda memperhatikan kuliah saya tempo hari kaitannya dengan latar belakang Pancasila, yang diinginkan apa ya? Bangsa berkarakter. Apa bangsa berkarakter? Sudah saya sebutkan itu. Ya. Gotong royong, mandiri, kemudian kompetitif, apalagi kemarin ini kompetitif, ya, berpangkal pada perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi bangsa yang kepribadian berdasarkan ya ketuhanan yang Maha Esa kan itu. Masa yang berakhlak mulia, berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kita selalu dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan. Nah, nilai-nilai keagamaan ya ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan, kalau implementasinya ya sesuai dengan apa? Kehidupan keagamaan yang dianut oleh masing-masing individu. Kenapa seperti itu? Kalau kaitannya dengan pemelukan agama, memeluk agama itu kan sebenarnya urusan individu. Tapi karena negara kita itu negara yang disebut negara religius yang mempunyai dasar ketuhanan sejak bangsa Indonesia ada, seperti animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Nasrani, dan seterusnya, itu sebagai negara yang sebagai bangsa yang religius. Artinya apa? Kehidupan kita dituntun oleh nilai-nilai keagamaan. Nah, karena itu dikatakan sebagai bangsa yang religius, maka negara bercampur tangan di situ. Campur tangannya apa? Ya, campur tangan negara bukan urusan ajaran agamanya, tapi urusan ya kaitannya dengan kaitannya dengan keagamaan secara umum. Keagamaan secara umum apa kaitannya dengan negara kita? Maka di situ ada departemen atau kementerian keagamaan yang mengatur urusan-urusan keagamaan, ya, urusan-urusan keagamaan kaitannya hubungan antar umat beragama, antar umat beragama dengan hubungannya dengan negara dan bangsa ini. Kalau di negara lain mungkin tidak ngurusi itu, karena apa? Urusan memeluk dan menjalankan syariat sesuai dengan agamanya kan sangat sangat privat sekali, sangat tergantung dari individu, sehingga beragama urusan individu. Seperti di Amerika itu masyarakatnya liberal, bangsanya liberal, agama urusan masing-masing, negara tidak campur tangan. Nah, tapi di Indonesia tidak bisa, karena apa? Di Indonesia itu pluralisme sekali. Agama yang diakui oleh negara aja 6. Kalau itu tidak diatur menjadi perang saudara yang dilandasi oleh agama, ya walaupun sekarang itu sudah mulai tampak indikasi-indikasi ada perdebatan, pertentangan, konflik antar anggota masyarakat yang didasarkan atau di background oleh agama. Ya. Contohnya banyak sekali HTI yang sudah dilarang, kemudian FPI yang sudah dilarang. Sekarang ada gerakan baru lagi, FPI baru. Ya kalau nggak apa-apa berorganisasi itu baik, tapi ketika membahayakan negara ya negara turun tangan. Karena apa? Pasti akan menimbulkan masalah, nanti kita bicarakan yang selanjutnya ya. Kemudian mampu menganalisis masalah kebangsaan dalam kerangka atau dalam konteks NKRI. Menganalisis masalah kebangsaan. Masalah kebangsaan di Indonesia itu apa sih? Rumit sekali. Tidak sesederhana dengan negara misalnya Singapura. Singapura itu memang negara kecil. Penduduknya ya mungkin tidak jauh beda dengan Jember. Tapi di Indonesia berapa kali lipatnya Singapura, Indonesia. Oke. Nah itu
tadi sudah saya sampaikan ketika kita berbangsa dan bernegara kita harus memahami apa sih bangsa. Nah ini menurut para ahli ini, Ednan Renner dari Prancis mengemukakan seperti ini, bangsa ya terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama atau hasrat bersatu dengan perasaan setia kawan yang diagung-agungkan, yang diunggulkan. Ini tercetus ya jauh sebelum revolusi Perancis sebenarnya. Revolusi Perancis. Kemudian Otto Burn ya dari Jerman mengatakan bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karier, ya, mempunyai kesamaan keinginan, ya, mempunyai kesamaan karakteristik tumbuh karena ini bangsa tumbuh karena adanya persamaan nasib. Kemudian dari Ritzel, ya, Ritzel dari Jerman, ini kurang L ya. Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu, ya, hasrat atau keinginan, ya, itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya atau paham geografi. Ini ahli geografi banyak ini. Sorry, misalnya ada geografi politik, ahli geopolitik Jerman. Yang diantaranya adalah keinginan suatu bangsa itu menjadi besar jika bangsa itu mampu menguasai perairan. Menguasai perairan akan menguasai pelayaran dan perdagangan. Ingin menguasai pelayaran perdagangan juga mampu menguasai benua. Itulah yang diterapkan Jerman pada masa Nazisme. Nazi yang menginginkan Jerman mempunyai Lebensraum. Lebensraum itu semacam kelompok negara-negara yang di keinginan Jerman di bawah pimpinan Jerman. Maka Nazi ya besar-besaran untuk mengadakan hegemoni, mengadakan penjajahan ke negara-negara Eropa. Ya termasuk Irian itu pernah dirambah Jerman. Banyak pendapat-pendapat para ahli. Kemudian kalau disimpulkan apa sih bangsa sebenarnya? Bangsa itu ya kalau saya juga mendapatkan pendapat dari Hans Kuhn, ya. Jadi bangsa itu sangat tergantung dari konteksnya. Tapi secara umum bangsa itu merupakan kelompok masyarakat atau kumpulan orang-orang atau kumpulan masyarakat yang mempunyai satu keinginan untuk hidup bersama, hidup nyata, ya, dalam komunitas bersama dalam satu wadah negara, suatu negara di wilayah tertentu. Hidup bersama, ya, ingin hidup bersama dalam kehidupan nyata, Ini pendapat itu kira-kira cocok dengan Indonesia. Jadi keinginan bangsa Indonesia merupakan kumpulan dari kelompok masyarakat, dalam hal ini adalah kelompok-kelompok etnis, suku-suku bangsa yang mempunyai keinginan bersama hidup nyata dalam suatu wadah, ya, negara kesatuan Republik Indonesia di wilayah Indonesia, wilayah Nusantara mulai Sabang sampai Merauke. Maaf ya, suara saya agak serak. Ya. Ini tadi memberi materi di sertifikasi guru mulai pagi. Oke, itu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan bangsa Indonesia, apa bangsa Indonesia? Tadi sudah saya sebutkan. Ya, adalah kelompok-kelompok masyarakat dalam hal ini kalau kita
lihat kenyataan di Nusantara adalah kelompok-kelompok etnis ya yang mempunyai melalui tokoh-tokoh pergerakan nasional mempunyai keinginan bersama untuk hidup nyata dalam satu kesatuan baik wilayah maupun bangsa di wilayah Nusantara. Nah, biasanya tumbuh dan berkembangnya bangsa ini didorong oleh faktor-faktor penyebab. Banyak faktor penyebab di Indonesia itu. Faktor penyebabnya apa diantaranya? Yaitu adanya perasaan yang sama, penderitaan karena kolonialisme, karena kolonial, penjajahan Belanda, Jepang, dan sebagainya. Itu keinginan bersama untuk membebaskan diri dari penjajah. Kemudian rasa satu nasib, satu perjuangan itu kaitannya dengan itu tadi. Keinginan bersama tadi untuk membebaskan diri dari bangsa penjajah. Kemudian didasari oleh satu kesamaan bahasa, satu kesamaan ras, satu kesamaan tempat tinggal misalnya itu. Satu kesamaan bahasa misalnya wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu sebenarnya mempunyai bahasa yang dipahami bersama yang namanya lingua franca. Dia ada berdalam dalam mata kuliah bahasa Indonesia ya. Lingua franca itu apa artinya? Bahasa yang dipahami oleh berbagai masyarakat di wilayah huniannya, wilayah geografi tertentu. Nah, apa bahasa yang disebut lingua franca tadi? Yaitu bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu itu yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk mempersatukan Indonesia dalam hidup bersama, dalam hidup nyata, dalam satu kesatuan tadi. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia yang dapat digunakan komunikasi antar antar etnis di wilayah Nusantara karena sama-sama dipahami. Bayangkanlah kalau misalnya antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lain ya tidak bisa memahami alat komunikasinya, ya akan menjadi bahasa isyarat aja. Tapi bahasa Melayu sudah dipahami oleh bangsa-bangsa, suku-suku bangsa di Nusantara. Itulah yang kemudian dicetuskan oleh kelompok-kelompok pemuda dalam Sumpah Pemuda Satu Bahasa kan. Ya, satu bangsa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Kalau satu bangsa tadi sudah saya jelaskan ada pendorongan-dorongan dari keinginan hidup bersama, hidup nyata dalam kesatuan bersama di wilayah tertentu. Nah, kesamaan geografi apa? Ya, kesamaan geografi wilayah Indonesia itu wilayah Nusantara yang terdiri dari kepulauan yang diikat oleh perairan yang disebut negara maritim. Dasarnya apa Nusantara? Wilayah Nusantara itu sudah diputuskan dalam konferensi internasional setelah Perang Dunia Kedua, bahwa perjuangan kemerdekaan ya oleh tokoh-tokoh pejuang, para pejuang kemerdekaan, pejuang pergerakan diupayakan, kemudian konvensi internasional menyatakan bahwa Indonesia yang akan diproklamasikan wilayahnya meliputi wilayah jajahan Hindia Belanda. Nah, wilayah Hindia Belanda mana? Ya Sabang sampai Merauke. Kan itu. Walaupun terakhir Irian itu menjadi sengketa. Tapi karena konvensi internasional di Den Haag sudah seperti itu, dan dari konferensi Jenewa sudah seperti itu, maka Belanda ya jelas secara internasional kalah, bahwa itu wilayah jajahannya. Ini kesatuan bahasa, kesatuan
bangsa dan kesatuan wilayah. Itu pengertian bangsa. Jadi sekali lagi bangsa adalah kelompok masyarakat yang mempunyai keinginan atau hasrat hidup bersama dalam satu wadah, yaitu negara, satu bentuk bangsa dalam suatu wilayah tertentu. Oke. Nah, ketika kita bicara berbangsa dan bernegara, maka akan terkait dengan berbangsa. Nah, ketika kita sebagai bangsa akan terkait dengan berbagai elemen, berbagai unsur. Apa unsur itu? Ada unsur politik. Ini ada yang menyebut profesionalisme. Itu artinya apa? Mengurus negara secara profesi berdasarkan teori-teori, berdasarkan berdasarkan sosial budaya yang dimiliki. Jadi berdasarkan teori, negara itu diurus berdasarkan teori. Teori apa yang dikatakan itu? Kalau kita mengatakan teori modern atau politik modern yang disebut tadi akhirnya menjadi negara modern, ya konstitusional. Berdasarkan konstitusi. Apa konstitusi kita? Anda tahu semua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang memuat Pancasila kan itu. Kemudian berdasarkan akhlak dan moral, yang kemudian sering disebut akhlak dan moral. Akhlak ini kepribadian, moral itu kaitannya dengan implementasi dari kepribadian moral, sehingga sering sebut moralitas bangsa. Apa moralitas bangsa? Ya karakter bangsa yang menginginkan apa? Ya tadi tujuan bangsa tadi, ingin hidup bersama dalam satu wadah bangsa, dalam satu ikatan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak kita bisa ditanyakan, itu kaitannya dengan impact itu. Impact itu akan berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara seperti yang kita alami ini. Apakah itu teori-teori pengetahuan modern, politik, bersifat politik, ekonomi, sosial, budaya. Kemudian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu adalah pemahaman yang luas terkait dengan dirinya. Apa dirinya ini? Dirinya ini bangsa. Maka akan selalu terkait ini. Ideologinya ini kaitannya dengan profesi. Cita-cita suatu bangsa yang berorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga eksistensi bangsa dan negara itu sendiri. Maka orientasi yang berupa unsur inilah yang nanti ya apakah wawasan kebangsaan yang dipahami oleh bangsa Indonesia, apakah ideologi, politik, sosial budaya, bela negara, kemudian berkaitan dengan kebinekaan, pembauran dan sebagainya. Tujuannya apa semuanya ini? Untuk mempertahankan eksistensi suatu bangsa, ya suatu bangsa dan negara yang terkait dengan identitas nasional kita. Saya kira semua negara sama dengan berbagai elemen itu diupayakan untuk mengkerucut kepada ya bertahannya suatu negara atau eksistensi suatu negara. Apa yang dilakukan oleh negara melalui kebijakan-kebijakan pemerintah jelas akan terkait dengan eksistensi suatu negara. Apakah itu politik, apakah itu ekonomi, apakah itu budaya, selalu merujuk pada kondisi eksistensi suatu bangsa dan negara. Termasuk apa yang kita lakukan ini. Apa yang kita lakukan, Anda kuliah, kemudian melaksanakan PPS. PPS ini program pengenalan bidang studi ya, Mbak Studi ya, di kampus. Nah itu akan terkait dengan itu. Jadi berbangsa dan bernegara itu akan merupakan wawasan ya tentang diri kita sendiri ya, kemudian diimplementasi dengan apa? Baik ideologi dan cita-cita bangsa itu sendiri ya yang berorientasi untuk memperkokoh dan menjaga eksistensi suatu
bangsa dan negara itu sendiri. Ini artinya apa di sini? Ya, implementasi dari ini ideologi dan cita-cita. Karena itu sejak awal saya katakan ketika kita bicara kehidupan berbangsa dan bernegara otomatis akan bicara ideologi. Ya, bicara ideologi dan cita-cita akan terkait dengan dasar negara. Apa? Pancasila kan itu. Bisa dipahami ya? Nah, sorry. Nah, dalam rangka berbangsa dan bernegara apa yang harus kita pahami lagi? Ini ketika kita bicara berbangsa dan bernegara yang diorientasikan kepada eksistensinya suatu bangsa dan suatu negara, maka harus punya pedoman. Apa pedomannya? Di Indonesia dalam pidato Presiden tahun 2017 apa ya itu ya. Kemudian dirumuskan oleh Ketua MPR pada itu Pak Kemas, merumuskan pilar ya untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Itu pilar kebangsaan Indonesia itu ada 4 unsur ini, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Atau ke Bhinneka Tunggal Ika ini ada istilah-istilah yang banyak digunakan, ada keragaman budaya, aneka ragam, pluralisme, itu intinya di kebinekaan ini. Nah, inilah tadi saya katakan ya, ketika menjaga eksistensi berbangsa dan ketika berbangsa dan bernegara untuk menjaga eksistensi berdirinya dan tegaknya atau kokohnya suatu bangsa dan negara, maka tidak lepas dari dasar negara. Pasti bicara ini. Maka di tema ini hari ini saya ringkas itu berbangsa dan bernegara dalam rangka NKRI. Ketika bicara NKRI, ya apa tujuannya di sini? Yang persatuan dan kesatuan. Apapun apa yang kita kembangkan, kita usahakan pahamkan kepada masyarakat, ya bermuaranya ke sini. Nah, apa ini? Nah, ini kita bahas nanti dalam perkuliahan. Nanti kelompok 1 akan membahas ini. Bagaimana sejarah rumusan Pancasila. Kemudian bagaimana implementasinya. Nah, tema Anda pengenalan kehidupan berbangsa dan bernegara dan implementasi Pancasila akan selalu terkait dengan perkuliahan yang akan datang dan kita bicarakan hari ini. Ini artinya apa di sini? Ini adalah kunci utama. Ketika menginginkan negara NKRI itu tetap eksis, maka 1, 2, 3, 4 ini harus dijaga betul. Oleh karena itu istilah pengenalan saya tidak sepakat sebenarnya dengan panitia itu. Kita itu sudah tahu, kita sudah mengenal diri kita sendiri, hanya pendalaman aja. Untuk memperkuat aja, kita itu tidak lagi mengenalkan karena sudah memiliki. Ya, sudah memiliki, hanya kita itu Anda semua sadar apa enggak kalau itu sudah memiliki rasa kebangsaan dan kenasionalan itu berbangsa dan bernegara. Makanya di tema saya agak ringkas, saya sederhanakan. Itu panitia nggih. Panitia. Jadi kita kalau menurut saya yakin saya itu kita sudah tidak lagi mengenalkan, tinggal memperkuat karena apa masing-masing sudah tahu karena itu milik kita sendiri. Setiap ini kalau tidak percaya sekarang setiap individu kan mempunyai identitas, misalnya keluarga negaraan. Anda sudah punya KTP apa belum? Saya belum tahu, ada yang sudah punya, ada yang belum mungkin. Kemudian Anda beragama, jelas itu otomatis ya membicarakan
kebangsaan itu, ciri-ciri kebangsaan dan implementasi Pancasila. Maka dalam tema ini saya ingin menegaskan itu bukan lagi untuk mengenalkan, tapi untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Ya, ini memperkuat implementasi Pancasila. Memperkuat implementasi Pancasila. Ini. Kemudian unsur-unsur ketahanan bangsa supaya negara itu tetap bertahan, eksis apa? Ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dinamik bangsa yang beri. Kondisi dinamik bangsa ini kaitannya ketahanan nasional ya, nanti di PKN dibahas ya. Ya, ketangguhan, keuletan, kehandalan yang dibangun agar mampu menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar. Ini konsep ketahanan nasional saya ambil dari sana. Apa tujuannya? Yaitu tadi yang pertama tadi eksistensinya suatu bangsa dan negara. Ini pilihan kata-katanya ini hebat ini. Tangguh, ulet, handal, ya, untuk diperkuat demi keutuhan atau eksistensi bangsa dan negara. Ini konsepsi ketahanan bangsa yaitu konsepsi untuk membangun ya kesejahteraan dan kehormatan bangsa. Oh, ini penting itu. Harga diri bangsa itu harus kita pertahankan, jangan sampai dilecehkan bangsa lain. Harga diri itu penting. Nah, inilah konsep ketahanan bangsa. Kemudian terkait dengan apa itu sumber daya, ada gizi, ya, ada akhlak, ada moral, ada ilmu pengetahuan, teknologi, wawasan kebangsaan. Tadi kemudian ya ini provinsialisme ini dihindar gitu. Provinsialisme itu kaitannya dengan kewilayahan provinsi. Kemudian aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan termasuk di dalamnya kewaspadaan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang akan merobohkan berdirinya suatu bangsa dan negara. Ini diantaranya. Maka kaitannya dengan apa itu berbangsa dan bernegara, kaitannya dengan implementasi Pancasila dan mempertahankan eksistensi itu atau bangsa dan negara. Ada baiknya kalau kita melihat ini itu dua fatwa dari negarawan Indonesia, itu Presiden Indonesia yang pertama ini misalnya kaitannya dengan pluralisme agama. Kalau kita ingin mempertahankan Indonesia supaya eksis, ya, maka di sini ada saya mengutip ini petuahnya atau fatwanya Bung Karno ini. Ini kaitannya dengan negara yang tadi saya katakan sebagai negara religius, negara yang agamis. Artinya itu kita sama bangsa Indonesia bangsa berketuhanan. Tapi ketika berketuhanan, ingat, kalau mayoritas Islam, kita itu mayoritas 80% pemeluk Islam atau Muslim. Kalau jadi Hindu, janganlah jadi orang India. Kalau jadi Islam, janganlah jadi orang Arab. Kalau menjadi Kristen, janganlah jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang ya kesatuan ya tetaplah jadi orang Nusantara ya, orang yang mempunyai adat budaya Nusantara yang kaya raya ini fatwa Bung Karno, kaya raya budaya maupun sumber daya alam. Artinya apa? Ya tetaplah kita sebagai orang Islam, ya Islam yang dilandasi oleh budaya kita.
kalau dalam apa itu kerangka berpikir Nahdlatul Ulama itu Islam Nusantara katanya, itu Islam Nusantara. Artinya apa? Kita memeluk agama Islam, menjalankan syariat-syariat Islam, tapi tidak merubah budaya kita. Kita mempunyai akar budaya sendiri. Islam itu sebagai agama, maka kita jalankan syariatnya, tapi jangan membawa budaya asal negara, asal agama itu. Makanya di sini jadilah jangan jadi orang Arab. Budaya Arab jangan kita bawa ke sini, karena apa? Kita punya budaya sendiri, kan itu. Apapun, apakah itu dari sisi kehidupan sosialnya, apakah sisi berpakaian misalnya, pakaian, sisi yang lain. Kemudian Gus Dur mengatakan Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Ingat, Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi menjadi budaya Arab, bukan untuk aku menjadi anak, bukan untuk menjadi sampean jadi antum, bukan menjadi sedulurku jadi apa ini, akhi, ibu bukan oma, nenek bukan oma, ibu bukan umi. Ini budaya Arab itu katanya. Kita tetap budaya kita. Mulai nyeluk ibu jangan umi tapi mak. Ini maka pertahankan apa yang jadi milik kita, jangan kita pertahankan milik kita. Kita harus kita harus kita harus serap ajarannya, bukan budayanya. Ini apa yang saya katakan tadi. Jadi Islam datang ke Indonesia itu kalau kita bermuslim kita anut ajarannya, tapi kita tinggalkan budayanya, kita tetap mempertahankan budaya kita kalau negara bangsa kita ingin tetap eksis. Karena apa? Budaya kita sebagai identitas. Dalam mata kuliah Pancasila sudah saya tayangkan, saya kira itu terkait dengan kata-kata Mutiara Bung Karno, suatu bangsa jika kehilangan jati dirinya, maka bangsa itu tidak akan mampu bertahan, bahkan akan hancur, akan punah. Nah ini maksudnya. Maka bagi muslim, termasuk saya juga muslim, kita ikuti, kita laksanakan, kita jalankan ajaran-ajarannya, tapi tidak menjalankan budayanya. Kan itu. Karena apa? Budaya itu identitas. Apa yang dikatakan Bung Karno tadi, suatu bangsa jika kehilangan jati dirinya, jati diri itulah yang merupakan identitas kita, budaya kita, keanekaragaman. Maka ketika keanekaragaman itu sudah hapus, misalnya jadikan satu, menjadi muslim semua, maka saya mengatakan ini prediksi saya atau analisis saya, ketika negara ini didasarkan pada satu ideologi, misalnya Islam, maka akan menjadi pertumpahan darah yang tidak ada habisnya, tidak ada selesainya. Itu seperti di Afghanistan itu. Kapan kita mau damai? Karena apa? Misalnya contohnya kalau perjuangan garis kelompok keras, misalnya menjadikan negara kita itu menjadi negara yang didasarkan pada Islam atau khilafah, maka orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen kan harus pergi dari sini.
Siapa mau pergi? Siapa yang mau diusir dari tanah airnya, diusir dari rumahnya? Tidak ada yang mau. Makanya di situ akan mempertahankan diri dan terjadilah pertumpahan darah. Ini yang perlu kita perhatikan. Oke? Ingat itu. Kita sampai jam berapa, Mbak? Sampai jam 11.30, Pak. 11.30. Iya. Ini jam berapa ini? Ini Nanti sekarang diingatkan ya. 25. Iya. Kurang 5 menit lagi. Wah, kurang 5 menit, mari. Waduh, sudah Iya. selesai ini. Oke, negara ini. Negara. Saya percepat ya. Nah, negara berdasarkan teori-teori ini apa negara menurut pendapat para ahli dan sebagainya, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri. Ini tadi yang sebenarnya sudah tercakup. Bangsa itu merupakan kumpulan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ingin hidup bersama, hidup nyata dalam satu wadah negara. Ini negara wadah. Ini teori-teori kenegaraan, ada teori macam-macam ya. Ini teori-teori kita lewati aja, nanti kita kembangkan di lain kesempatan. Ini negara terjadi karena apa? Tergantung dari situasi kondisi ya. Misalnya Amerika itu berdiri suatu negara, bangsa negara karena memberontak kepada Inggris dari perang kemerdekaan Amerika itu. Karena apa? Amerika itu jajahannya Inggris dulu ini tahun sekian sampai sekian. Jadi negara Amerika yang sekarang besar itu dulu jajahannya Inggris. Suku bangsa aslinya adalah suku bangsa apa? Suku bangsa Indian. Australia misalnya yang berhasil memberontak dari Inggris karena apa? Australia jajahan Inggris, suku bangsa aslinya Aborigin. Ini. Kemudian negara terbentuk ya karena peleburan, yaitu beberapa negara menjadi satu. Misalnya Malaysia itu terdiri dari kerajaan kecil-kecil kemudian dibentuk menjadi kerajaan Malaysia. Jerman ini juga seperti itu. Kemudian negara tumbuh atau muncul karena penguasaan daerah yang belum ada penduduknya dan pemerintahnya, maka dibentuklah suatu negara. Misalnya negara Liberia. Ada yang negara yang terbentuk karena melepaskan diri dari penguasaan asing, contohnya Indonesia membebaskan diri dari negara asing itu. Ini terbentuknya negara. Nah, unsur-unsur negara saya kira sudah dipahami pelajaran SMA ini. Ada rakyat, ada daerah, wilayah atau wilayah, adalah pemerintahan yang berdaulat, kemudian pengakuan negara asing ini kaitannya dengan hubungan internasional. Tapi tiga ini yang melekat di dalam bentuk negara. Apa atribut kenegaraan ini? Ada lambang-lambang negara, ada bendera, kemudian ada bahasa, kemudian ada lambang negara itu sendiri, ya, ada lagu nasional, kemudian adalah budaya, dan ini sebagian aja. Ya. Kemudian bentuk negara itu ada negara kesatuan, kemudian ada negara federal, ya. Negara kesatuan seperti Indonesia ini, ya, yaitu suatu negara yang berdaulat di mana seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan yang mengatur seluruhnya, ini kesatuan. Kalau federasi ini federal, seperti Amerika, Malaysia itu federal. Jadi terdiri dari negara kecil-kecil, kemudian ada pimpinannya. Nah itu khilafah itu kira-kira seperti itu. Ada negara-negara Islam di seluruh dunia, ada pimpinannya satu, ya bayangkan aja kalau pimpinannya satu tidak tahu di mana, ya. Kemudian negara kecil-kecil termasuk Indonesia ya sering berontak aja. Negara kesatuan ini tadi, ya, negara kesatuan Indonesia, kedaulatan mencakup ke dalam, ya, ditangani oleh pusat, kemudian keluar ditangani oleh
oleh otonomi daerah. Mempunyai satu undang-undang, satu kepala negara, dan satu perwakilan. Mulai dari pusat, dari daerah itu satu. Kemudian negara ada satu kebijakan menyangkut persoalan politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta ketahanan nasional ini. Nah, wilayah NKRI ini, wilayah KNKRI yang saya sebutkan pada wilayah Indonesia yang diproklamasikan adalah meliputi wilayah berkas wilayah jajahan Hindia Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ini pasal 25A. Ini negara dari Sabang sampai Merauke batasnya. Yang disebut negara maritim nanti kita bahas, negara maritim kita bahas pada perkuliahan warganegaraan nanti. Nah, negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 45, nanti bisa Anda dalami sendiri, ya. Kemudian, ya, apa tujuan dan sasaran berbangsa dan bernegara? Berbangsa dan bernegara itulah kehidupan yang berhubungan antara warga negara dengan warga negara dengan negara, kemudian negara dengan warga negara. Ini ada timbal balik yang antara lain kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara itu terhadap negara, hak dan kewajibannya apa, negara kepada warga negara, hak dan kewajibannya apa. Ini hubungannya ini. Ya. Mohon maaf Pak, izin mengingatkan, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Oke. Sebenarnya masih ada ini Mbak, tapi tidak selesai ya. Berarti ada waktu diskusi enggak Mbak? Tidak Pak, nanti lanjut di post-test. Oh, lanjut di post-test. Minta maaf ini tidak selesai. Ini kaitannya dengan karakter bangsa. Ya, karakter bangsa sebenarnya itu. Ya, tinggal ini sebenarnya. Boleh minta waktunya di kita? Meneruskan ini. Ya, tinggal 2 slide. Nah, tujuannya ini 1, 2, 3, 4. Kemudian apa itu beberapa pengamat yang mengenai berbangsa dan bernegara ini 1, 2, 3 dan 6. Kemudian nilai-nilai kebangsaan itu ini ya, ada pengorbanan, ada sederajat, ada kekeluargaan. Artinya apa? Kita patut berbangga karena negara kita ada secara gemilang berhasil mempersatukan anak bangsa yang ya pluralistik, terdiri dari suku bangsa, satu bangsa, kemudian satu bahasa, satu negara kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oke, intinya itu Mbak. Ya, karakternya ini saya kira sudah disebut-sebutkan dalam apa itu pertama tadi. Oke Mbak, ya minta maaf mungkin waktunya lebih banyak di awal tadi, ya. Saya minta maaf kalau tidak ada waktunya diskusi berarti ya. Tapi bisa dipahami, bisa di apa nanti saya share-nya ke panitia, oke? Siap Pak. Oke. Oke, dari saya begitu. Minta maaf kalau ada yang kurang, ada kekurangan. Ya, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga sukses semua. Amin. Baik, terima kasih Bapak Sumaryono atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbi. Saya kira sampai jam 12.30 toh, Mbak. Sampai 11.30 Bapak. Oke. Salah baca berarti saya. Di catatan saya 12.30 sampai. Makanya agak santai saya di awal. Ya, Pak. Baik, minta maaf. Oke, lanjut. Saya mohon izin live ya. Ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama.